kedatangannya akan ditentukan pada waktu yang tepat oleh Allah sendiri. Ialah penguasa satu-satunya, Ia agung, Raja segala raja, dan Tuhan segala Tuhan. Dialah saja yang tidak bisa dikuasai oleh kematian. Ia hidup di dalam cahaya yang tidak dapat didekati oleh siapapun juga. Tidak ada seorang manusia pun yang pernah melihatnya atau dapat melihatnya. Bagi Dialah hormat dan kuasa untuk selama-lamanya. Amin. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya, tetapi kedatangan Tuhan Yesus Kristus sudah ditentukan pada waktu yang tepat oleh Tuhan Allah sendiri. Tanda-tanda zaman sudah menyatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kedua kalinya sudah di depan mata, yaitu sampai jumlah dari orang-orang yang percaya, yaitu mereka yang berasal dari bangsa-bangsa lain sudah digenapi, dan ditambah lagi dengan sisa-sisa orang Israel yang diselamatkan oleh karena kasih karunia. Tuhan Yesus akan datang dalam kekuasaan dan kemuliaannya sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Mesias, penyelamat dunia ini, untuk melepaskan kita, umat kepunyaannya yang percaya kepadanya, dari masa kesukaran besar yang akan menimpa dunia ini. Sama seperti Tuhan Allah telah menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah yang menghancurkan bumi ini, demikianlah Tuhan Yesus akan menyelamatkan orang-orang salehnya untuk terangkat ke sorga, sama seperti Tuhan Yesus Kristus terangkat ke sorga setelah kebangkitannya. Dan dunia ini akan dikuasai oleh antikris untuk menyatukan semua agama di dunia ini di bawah kekuasaan antikris dan penyembahan kepada binatang besar di dalam bait Allah yang berbentuk patung akan diberlakukan, dan akhirnya setan yang disembah sebagai Allah. Dan siapa yang tidak tunduk akan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan antikris akan disiksa dan dibunuh. Dan antikris akan menguasai perekonomian dunia dan menjadi kaya raya dengan pembelian dan penjualan yang harus memakai cap atau tanda 666 yang terukir pada dahi dan tangan kanannya, yaitu orang-orang yang namanya tidak ada di dalam kitab kehidupan. Semua orang yang tinggal di bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih.